Saudaraku, saudara, selamat malam. Saya ulangi karena kesalahan teknik. Saya ulangi siaran ini. Hari ini tanggal 29 bulan Juli tahun 2022. Saya Lukas Tamonov dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe. Sama Pulau Timur masih terbentang 400 kilo, ya Kabupaten Belu, Kabupaten Roa Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Wali Kota Kupang. Saudaraku, saya harus memperkenalkan nama karena ini penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab, saya siaran ini harus memperkenalkan nama karena asal pulau, asal daerah saya mempertaruhkan kepada saudara karena adanya siaran ini. Saudaraku, saya bicara tentang benih dan tanah. Benih dan tanah itu yang ke-10. Malam ini benih dan tanah yang ke-10, saudaraku. Benih dan tanah yang ke-10 saya menyampaikan kepada Anda. Pertama, Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia mengatakan bahwa kami satu bangsa Indonesia, kami satu bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air Indonesia. Bicara tentang tanah, karena ada tanah, ada benih. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Dari kutub utara sampai kutub selatan, 90 derajat, 45 derajat bujur timur, dan 149 derajat bujur barat. Itu bola bumi kita, saudara, seluruh kolong langit ini menampung 7 miliar orang lebih. Sekalipun Indonesia terletaknya tadi di wilayah yang saya sebutkan dengan bujur dan kutub, maka ada manusia yang hidup di kolong langit ini 7 miliar lebih untuk tahun 2022. Saudaraku, saya sudah bacakan itu, dan saudara, Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan Esa. Di catatan ayat Alkitab orang Kristen, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa, terdapat di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang akan yang lain? Kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat 32. Kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru katamu, bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat 20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Yang berikut, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu benar. Tetapi setan-setan juga percaya, dan setan-setan itu pada gemetar. Yang berikut, Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala
juga tidak ada Allah lain kecuali Allah yang esa. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal daripadanya segala sesuatu dijadikan, dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Saudaraku, itu alasan pertama orang Kristen berhak memiliki Pancasila dan negara Republik Indonesia, karena orang Kristen di dalam ayat Alkitab tertulis 7 atau 8 ayat Alkitab berkata bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan Esa, yaitu Yesus Kristus namanya. Saudaraku, malam ini rasanya penting untuk saya memberi pesan kepada Anda. Saya memberi pesan kepada Anda bahwa tubuh Kristus itu adalah satu. Pertama Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh Kristus, sama seperti tubuh itu satu, dan anggota itu banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Yang ke-13, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yunani maupun orang Yahudi, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu tubuh. Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku, diserahkannya bagimu. Yang berikut, Efesus, masih tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, tapi saya ambil satu ayat saja, yaitu ayat yang ketiga. Dan usaha memelihara satu roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh, satu roh. Bagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ingat, masih lagi-lagi satu baptisan, yaitu baptis selam, ya saudaraku. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tubuh Kristus masih. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Dan akan tetapi saudara-saudaraku yang kukasihi, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tak tahu bagaimana kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-25. Allah adalah Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam Roh. Saudaraku, benih dan tanah. Yohanes Pembaptis berkata di Yohanes pasal 3 ayat 23, tidak ada orang yang mengambil sesuatu kalau ia tidak berasal dari sorga. Yohanes pasal 8 ayat 8. Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Itu 10 hukum itu ditulis pada saat orang-orang itu berkata bahwa orang yang berdosa itu harus dihukum mati. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-17, 18, 19 sampai 20. Tuhan menulis hukum Taurat dengan jari Tuhan itu sendiri, saudaraku. Itu saudaraku. Tuhan Yesus menulis
10 hukum itu dengan jari di tanah. Ia membungkuk dan dia menulis. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-16. Sebab kedurjanaan orang Kanaan belum genap. Kedurjanaan orang Kanaan belum genap. Ayat yang ke-15, pasal 15 ayat 18. Tuhan berjanji tanah Kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Kalau ada tanah, kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini bisa menanamkan sesuatu. Saudaraku, itu berarti tanam benih harus ditanam. Contoh, saudaraku, Tuhan Yesus mati hari Jumat dan bangkit hari Minggu pagi, hari yang ketiga. Kalau buat perbandingan, analogi, analisa, kalau yang punya akal, bibit yang ditanam di tanah, misalnya padi yang ditanam di tanah dengan cara membungkus sebelum dikasih semaian di dalam sawah. Itu direndam 3 hari, terus 3 hari kemudian dibungkus di daun pisang. Maka 3 hari kemudian dia berakar dan bertunas padi itu. Itu contoh, saudaraku. Jadi 3 hari ditanam di dalam, dia harus tumbuh. Yang keluar adalah tunasnya, sedangkan bijinya di dalam tanah. Itu tentang tanam. Benih dan tanah itu selalu cocok dengan 9 bahan pokok yang ada di seluruh Indonesia. Itu jagung, yaitu kacang-kacangan, yaitu padi, yaitu ubi-ubian, semua itu ditanam di tanah, saudaraku. Tanam yang kedua, untuk Adam itu bisa bertumbuh menjadi banyak atau berkembang menjadi banyak. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah. Ya, lagi-lagi tanah, saudaraku. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya. Supaya Adam itu bisa bertambah banyak, maka Tuhan membuat Adam tidur. Dia mengambil salah satu rusuk dari Adam, menjadikan Hawa. Supaya Adam dan Hawa bisa mempunyai keturunan, maka benih dari Adam ditanam di rahim Hawa dan lahir anak-anak Adam sampai kepada zaman Nuh. Saudaraku, hari ini 7 miliar manusia hidup di kolong langit ini. Sumber pertamanya dari Adam dan Hawa. Benih itu harus ditanam. Itu tanam yang kedua. Yang dimasukkan dengan tanam yang ketiga adalah benih yang berasal dari sorga. Saudaraku, waktu Yesus turun ke bumi, dia dikandung oleh Maria. Jadi Roh Kudus masuk menggunakan rahim Maria untuk mengandung yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. 9 bulan ia dilahirkan. Saudaraku, saya bacakan pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 yang ke-10. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudaraku, setelah Yesus lahir, ia diserahkan oleh ibu dan ayahnya, dibawa ke rumah ibadah di Yerusalem dan diserahkan. Di sana namanya Simeon, seorang yang taat kepada Allah. Dia bertemu dan memberkati Yesus, menumpangkan tangan kepada Yesus. Kira-kira seperti kalau sekarang itu adalah penyerahan anak, ya saudaraku. Dan Simeon berkata, ini yang saya tunggu, keselamatan sudah datang ke bumi. Dan pada saat itu Simeon berkata demikian, saudaraku. Saudaraku, supaya benih ilahi bisa dapat ditanam,
Saya bacakan kepada saudara. Pada saat Yesus dilahirkan oleh Ibu Maria, ia dibawa ke Bait Allah dan diserahkan. Yesus bertumbuh besar menjadi 12 tahun. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Markus pasal yang ke-9 Mazmur pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Jadi benda barang yang berasal dari sorga atau Tuhan yang berasal dari sorga turun masuk ke rahim Maria, dilahirkan. Setelah dilahirkan, supaya dia bisa kembali ke sorga, maka ia menggunakan media air untuk menjadi alat bahan untuk dibaptis. Jadi Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus di Sungai Yordan. Setelah Yesus keluar dari air, seekor burung merpati duduk di atas kepalanya, dan ada suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudaraku, rentetan. Jadi harus dibaptis, saudaraku. Saya kasih contoh. Tujuan utama baptis menurut saya, yang saya lihat di ayat yang tadi, karena Yesus naik kembali ke sorga, dia pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Nanti aku utus penolong yang akan menghibur kamu, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, untuk bisa setiap orang yang lahir dari Allah dan harus bisa tidak berbuat dosa lagi, maka satu-satunya adalah harus dibaptis silam. Saya sendiri yang bicara ini jatuh dan bangun di dalam dosa, tapi saya sadar benar bahwa baptisan air adalah baptisan yang memperoleh pengampunan dosa. Asal kita mengaku dosa kita dapat diampuni. Karena ke sorga itu adalah tujuan. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Itulah sebabnya, saudara. Kalau kita hidup di dalam dosa, sama dengan kita diperbudak oleh dosa. Kalau kita sudah bebas dari dosa, maka kita sudah merdeka atau kita bebas. Roma pasal 8 ayat 21, yaitu kita harus bebas dari dosa, yaitu kita mengaku dosa kita diampuni. Kita hidup dan kita taat kepada Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 1, 3, 4. Tuhan bercakap-cakap dengan Nikodemus. Jawab Tuhan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah." Jadi dilahirkan di sini artinya lahir dari air dan roh. Saudaraku, ayat Yohanes pasal yang ketiga ayat 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7, dan ke-8 itu bicara tentang lahir kembali, yaitu lahir dari air dan roh. Anda dengan saya mau menuju ke sorga. Itu ibarat kita perjalanan. Tiket itu adalah baptisan. Jadi kalau kita memperoleh tiket, maka kita bisa mencapai tujuan. Jadi kalau dari saat hari ini kita mau berangkat ke Surabaya,
maka kita beli tiket, kita bisa naik kereta dan kita bisa turun di Surabaya. Tapi kalau kita tidak memiliki tiket, maka tidak bisa kita mencapai tujuan. Kurang lebihnya seperti begitu, saudara. Kalau kurang sempurna, Anda bisa sempurnakan, karena tujuan baptisan yaitu baptisan terhadap pengampunan dosa. Baptisan terhadap pengampunan dosa, saudaraku. Kalau baptisan terhadap pengampunan dosa yang tadi saya bacakan itu, saudara. Nah, kalau misalnya Anda dengan saya siap, maka kita memiliki tiket. Kita bisa berhak mencapai tujuan, yaitu sorga. Kalau kita tidak memiliki tiket, maka tujuan kita ke sorga tidak akan tercapai. Jadi hanya angan-angan saja. Kalau baptisan saja kita menolak. Anda dengan saya sebagai orang timur, apakah Anda polisi, tentara, pegawai negeri, buruh, petani, orang nelayan, pedagang pasar, mahasiswa, anak sekolah, siapapun Anda, kita jangan menolak firman Tuhan. Sebab satu titik atau satu iota pun tidak akan hilang dari dunia ini sebelum langit dan bumi lenyap. Saya bacakan penguatan saudara. Pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. Karena kita berasal dari Allah. Ayat 4 ayat 6. Karena kita berasal dari Allah, anak-anak, dan kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang di dalam dunia ini. Pertama Yohanes pasal 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Kalau Anda dengan saya mengasihi Allah, maka kita mengenal Allah. Itu kira-kira uraiannya seperti begitu, saudara. Kalau tadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu saya mau bacakan lagi buat saudara. Pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota itu banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat yang ke-13, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang merdeka atau budak, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Yaitu saudaraku, banyak pedoman-pedoman yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Anda dengan saya harus kuat di dalam kita menjalani hidup ini, karena hari-hari ini saya tidak berbicara tentang yang lain. Saya bicara tentang benih dan tanah, karena sesuatu yang ditanam dia membutuh pertumbuhan, harus bertumbuh. Kalau kita bertumbuh di dalam iman, berarti kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Saya harus mengosongkan diri saya mengundang Tuhan masuk ke dalamnya.
Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, Tuhan itu suci. Dan tubuh saya itu tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk, tidak boleh kata-kata kotor keluar dari mulut saya, supaya Tuhan bisa dapat masuk ke dalam tubuh saya. Saya izinkan Tuhan masuk kalau tubuh saya bersih. Kalau tubuh saya kotor, rokok, sirip pinang, yang lain-lain yang tidak memuliakan Tuhan, nah itu Tuhan tidak akan tinggal di dalam tubuh ini. Itu berbicara tentang tubuh Kristus. Itulah saudaraku, saya siaran tadi agak bagus namun gagal videonya, dan saya buat ulang video ini. Kalau tidak sempurna, Anda sendiri pegang Alkitab, pegang pulpen, pegang pensil, dan Anda menulis, Anda akan sempurnakan dan Anda mengoreksi saya. Terima kasih saudaraku, malam ini saya mengatakan ini damai sejahtera buat Anda. Sebelum Anda bepergian kemana-mana harus menggunakan masker. Anda mencuci tangan sebelum beraktivitas ataupun sesudah. Anda berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Protokol kesehatan Republik Indonesia. Sampai kapan pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk mencabut hukum COVID-19 dari wilayah Indonesia? Terima kasih, salam sehat, salam damai sejahtera buat Anda.